Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danan Willy Akbar dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mencoba mereview jurnal yang diberikan oleh dosen pengampu saya di mata kuliah Manajemen Kewirausahaan, yaitu Bapak Dadang Priyono. Di sini itu judul jurnalnya yaitu Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Di sini volume 3 nomor 2 halaman 57 sampai 68. Jurnal ini tahun 2019. Di sini ada penulis dari jurnal tersebut, yaitu Helisia Margahana dan Eko Trianto. Beliau dari STI Trisna Negara Sumatera Selatan dan STI Surakarta. Dan di sini saya sendiri Danan Willy Akbar sebagai reviewer atau yang mereview jurnal ini ya. Di sini saya mereview tanggal 21 Juni 2021. Jadi dalam jurnal ini, yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan, pasti tidak jauh dengan kata ekonomi. Di situasi saat ini, hampir semua orang berpikir bagaimana caranya tetap mendapatkan penghasilan tetapi tetap di rumah saja, ataupun harus bekerja di luar tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Berwirausaha saat ini salah satu jalan yang sedang dijalani banyak orang, karena menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang makin sempit. Kita tahu sendiri kalau zaman sekarang kan lagi pandemi dan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaannya gitu. Jadi saya ulangi, semakin besar lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Tapi sebelum terjun dalam suatu usaha, ya kita harus tahu dasar ilmu yang akan kita jalani ilmunya untuk berwirausaha gitu. Jadi dalam jurnal ini itu membahas tentang tidak semua orang yang memiliki usaha sendiri dapat dikatakan seorang entrepreneurship. Seorang entrepreneurship sudah pasti seorang pengusaha, sedangkan seorang pengusaha belum tentu dapat dikatakan seorang entrepreneurship. Ciri-ciri seseorang entrepreneurship diantaranya adalah ia merasakan peluang dan mengejar peluang yang ia rasa cocok dengan dirinya, serta percaya bahwa keberhasilan pasti dapat dicapai. Tetapi memilih bidang usaha yang cocok dengan kemampuan dan minat yang dimiliki, lalu mempelajari, mengamati dari dekat, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu bergerak dengan pengetahuannya itu untuk membangun usaha. Jadi entrepreneurship tidak mudah. Entrepreneurship itu tidak mudah menyerah gitu. Dikarenakan mereka yakin akan berhasil dengan bidang yang mereka pilih. Entrepreneurship juga merupakan orang yang bertindak, melakukan inovasi, serta berani mengambil resiko, baik resiko mental maupun resiko finansial gitu kan. Jika seseorang telah memenuhi ciri-ciri itu, baru dikatakan sebagai entrepreneurship. Kita lanjut ya. Jadi lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama seseorang dalam kehidupannya. Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, saudara, serta keluarga terdekat lainnya. Dalam lingkungan keluarga, salah satunya orang tua yang mempengaruhi anaknya dalam menentukan
masa depannya gitu kan. Misalnya saja dalam hal pemilihan pekerjaan. Menjadi seorang wirausaha tidak lepas dari dukungan orang tua atau keluarganya. Apabila keluarga memberi dukungan serta pengaruh positif terhadap minat wirausaha, maka seseorang akan memiliki minat berwirausaha gitu. Kebanyakan yang kita ya sesuai ini ya. Jadi kebanyakan orang tua pada sebuah keluarga itu kurang memberi arahan kepada anaknya agar mempunyai jiwa entrepreneur. Itu memang kebanyakan seperti itu. Namun tidak sedikit juga orang yang memberikan dukungan gitu untuk orang anaknya berentrepreneur. Sejak kecil, orang tua kebanyakan lebih mengarahkan anaknya untuk memiliki cita-cita yang seperti menjadi dokter, menjadi insinyur, guru, atau pekerjaan formal lainnya gitu. Namun dalam upaya menumbuhkan jiwa entrepreneur sejak kecil sangat ditentukan oleh pendidikan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itulah peran dari orang tua sangat menentukan dalam keluarga. Keluarga sangat memberikan pengaruh yang kuat terhadap minat seseorang untuk menggeluti dunia entrepreneurship. Jadi tradisi entrepreneurship itu dibangun sejak kecil harusnya. Ya kita tidak dipungkiri lah ya, ke orang-orang Tionghoa itu mengajarkan anaknya itu berwirausaha sejak kecil, dan ini menurut saya benar karena saya sendiri mempunyai teman yang keturunan Tionghoa, Chinese ya. Dia memang oleh orang tuanya itu sejak kecil diajari untuk berentrepreneur. Oke, kita lanjut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Setiawan tahun 2016 bahwa sikap dan aktivitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya saja orang tua yang berwirausaha maka menimbulkan minat seseorang untuk berwirausaha. Apabila keluarga mendukung seseorang untuk berwirausaha, maka akan semakin tinggi pula minat seseorang untuk menjadi wirausaha dibandingkan tidak didukung dari lingkungan keluarga. Itu saja dari saya ya, review dari jurnal yang berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.